Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya, Mita Handayani, di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Persib Bandung dipastikan gagal melaju ke perempat final AFC Champions League 2. Meski menang 1-0 di leg kedua, Maung Bandung kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi. Menjamu Ratchaburi pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2, Persib Bandung yang membutuhkan kemenangan langsung menyerang sejak kick-off. Di menit 23, usaha Berguinho masih mampu diamankan kiper Ratchaburi. Terus tampil Spartan, gol akhirnya hadir di menit 42. Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bersorak lewat aksi Andrew Yung. Meski sempat dianulir, gol terhitung sah usai melihat lewat VAR. Sesaat sebelum jeda, petaka datang bagi Maung Bandung. Masih tertinggal agregat 1-3, Pangeran Biru harus kehilangan Uliam Baros yang dikartu merah wasit. 1-0, Persib Bandung memimpin dan bertahan hingga rehat. Persib Bandung terus berupaya menekan di paruh kedua, namun tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Meski menang, Maung Bandung gagal melangkah ke perempat final karena kalah agregat 1-3. Usai laga kontra Ratchaburi FC, sejumlah supporter turun ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit. Meski menang tipis 1-0, Persib tetap tersingkir dan kini terancam sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Kericuhan pecah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api usai peluit panjang dibunyikan pada leg kedua AFC Champions League 2 antara Persib Bandung melawan Ratchaburi FC. Sejumlah supporter dari Tribun Selatan terlihat menerobos masuk ke dalam lapangan. Insiden ini membuat para pemain Ratchaburi serta perangkat pertandingan harus berlarian menuju ruang ganti guna menghindari amukan massa. Para supporter disinyalir kecewa dengan keputusan wasit asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Samrani, yang dinilai banyak merugikan tim tuan rumah selama jalannya pertandingan. Saat pertandingan berlangsung pun, sejumlah supporter melakukan pelemparan botol air mineral ke dalam lapangan dan juga menyalakan petasan. Atas kejadian tersebut, sanksi berat pun menanti Persib Bandung. Disampaikan pelatih Persib Boyan Hodak saat sesi konversi pers pada Rabu malam usai laga ACL II antara Persib versus Ratchaburi FC. Kepemimpinan wasit asal Arab Saudi Majed Mohamed Al-Samrani disorot Boyan Hodak karena banyak keputusan kontroversial yang dinilai merugikan Persib pada saat jalannya pertandingan. Boyan Hodak mengatakan secara resmi akan melaporkannya ke AFC. Walaupun laporannya tidak akan mengubah hasil pertandingan. Setelah tersingkir, saat ini Persib akan fokus di Liga Domestik. About the ref, unfortunately, I cannot talk because I have long list to talk, not only about that, about many things. But we will send this officially. We have seen. I believe they will reply. We will look into it, but nothing will change. Nothing will change. We are eliminated. I think that problem was the first match. In first match we were not up to the level. Doesn't matter what. Now we are focused here in the league. Sementara itu, Persib Bandung dirumorkan akan mendatangkan pemain kelas Eropa. Maung Bandung dikabarkan akan mendaratkan kiper dari Belanda, Ronald Koeman Junior, pada bursa transfer musim panas. Anak dari pelatih timnas Belanda Ronald Koeman dirumorkan akan hijrah ke Super League Indonesia. Persib Bandung dikabarkan akan menjadi destinasi Ronald Koeman Junior setelah kontraknya habis bersama tim Eredivisie Belanda Telstar.
Kabar ini beredar kencang di negeri kincir angin. Kontrak kiper 30 tahun memang akan habis pada akhir musim. Apabila transfer terrealisasi, maka Maung Bandung akan memboyongnya secara cuma-cuma ke Gelora Bandung Lautan Api. Bisa dibilang kompetisi Eredivisie musim 2025-2026 menjadi berkah tersendiri bagi laki-laki kelahiran Barcelona. 10 Agustus 2025, Koeman Junior jalani debut di kompetisi teratas negeri kincir angin setelah sebelumnya berkarir di kompetisi kasta kedua. Menjalani 22 penampilan bersama Telstar, kiper berpostur 188 cm kemasukan 37 gol dengan membuat 3 kali clean sheet. Persib Bandung memang membutuhkan kedalaman skuad di sektor penjaga gawang. Saat ini, Teja Paku Alam menjadi kiper utama. Bahkan, Maung Bandung harus mendaftarkan asisten pelatih Imade Wirawan yang kembali turun menjadi kiper di Liga. Adam Persibek hanya didaftarkan untuk ACL2. Dengan pengalaman sang anak legenda Ronald Koeman, tak hanya akan menjadi daya tarik, tentu kemampuannya di Eredivisie Belanda akan membuat Teja Paku Alam mendapatkan pesaing berkualitas. Namun Persib tak akan sendiri. Kabarnya salah satu klub asal Singapura juga berminat untuk mendapatkan jasa Ronald Koeman Junior. Kita ke informasi lain. Kabar baik datang dari kiper skuad Garuda Martin Paes. Visa kerja talenta 27 tahun sudah keluar dan bisa debut bersama Ajax Amsterdam. Sempat tertunda karena masalah administrasi, kini izin kerja PAS di Belanda resmi keluar. Ia sudah bisa berlatih bersama tim berjuluk The Amsterdammers dan berpotensi tampil akhir pekan ini. Menariknya, Ajax akan menghadapi Fortuna Sittard yang diperkuat bek timnas Justin Hubner. Laga ini berpotensi hadirkan derby pemain Indonesia di Eropa. Penggawa skuad Garuda Futsal Israr Megantara akan segera mentas di Liga Futsal Spanyol. Pivot 21 tahun dikabarkan gabung Burela FS. Israr Megantara tampil mengesankan bersama skuad Garuda Futsal di perhelatan Piala Asia Futsal 2026, turut antar armada Hector Souto ke final. Pivot 21 tahun berhasil mencipta 3 gol dalam duel yang berkesudahan sama kuat 5-5 hingga perpanjangan waktu. Cetak hat-trick di laga final menjadi bukti sahih pemuda asal Bekasi memiliki mental yang luar biasa. Total, Israr cetak 5 gol di perhelatan futsal antar benua kuning. Atas performa luar biasanya, Israr Megantara dilirik sejumlah tim futsal Spanyol. Dan Israr pun resmi dipinang tim kompetisi teratas Liga Futsal Spanyol, Burela FS. Israr tampil luar biasa pada masa uji coba bersama tim futsal asal negeri Matador dan mampu mencipta 5 gol. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai nilai maupun durasi kontrak yang akan diterima Israr Megantara berkiprah di negeri Matador. Eksplor eksotisme alam Indonesia, potensi sport tourism, hingga kembangkan potensi atlet jadi ambisi Federasi Lari Trail Nasional PPLT yang kini dipimpin Bima Arya. Pernyataan ini dikemukakan Bima Arya usai resmi dilantik dan dikukuhkan KONI Pusat sebagai Ketua Umum PPLT periode 2025-2029. Lari trail sejatinya sudah populer di Eropa. Namun baru mulai berkembang pesat di Indonesia sedekade ke belakang, Bima Arya menilai Indonesia dengan eksotisme alamnya punya potensi besar untuk olahraga lari trail. Potensi ini yang akan coba digarap PPLT sekaligus mengembangkan talenta atlet. Sejumlah agenda strategis sudah disiapkan, diantaranya penyelenggaraan Kejurnas serta kejuaraan ASEAN CTRC di Gunung Gede Pangrango. Atlet terbaik juga siap diorbitkan ke panggung Asia melalui ajang APTRC di Tiongkok. Adapun lari trail sudah dieksebisikan pada PON Aceh Sumut dan siap dipertandingkan pada PON NTT NTB.
Depan kami mentargetkan tuntas di seluruh provinsi di Indonesia dan juga mentargetkan keikutsertaan kami dalam PON berikutnya di NTT dan NTB. Karena itu kepengurusan kali ini akan fokus betul kepada pembinaan untuk menuju prestasi. Kemajuan dari lari trail Indonesia ini sangat pesat. Mereka tahun kemarin ikut eksibisi di Pekan Olahraga Nasional dan sekarang sudah 24 provinsi dan saya yakin dalam waktu yang tidak lama akan lengkap di seluruh provinsi Indonesia. Mengapa? Karena lari trail Indonesia, lari trail ini sangat disukai, dicintai oleh masyarakat pencinta olahraga. Informasi tes pramusim Formula One Bahrain akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Dari pekan kedua tes pramusim Formula One Bahrain, pemain tim Mercedes George Russell masih menjadi yang tercepat di sirkuit Sakhir. Tim Mercedes langsung unjuk gigi pada tes pramusim pekan kedua di sirkuit Sakhir. George Russell mampu mencatatkan waktu tercepat. Setelah melahap 77 putaran, Russell mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33,459 detik. Catatan ini dibuat di sesi sore dengan menggunakan ban C3. Tercepat kedua menjadi milik pebalap tim McLaren Oscar Piastri. Pebalap yang musim lalu finish di posisi 3 klasemen akhir mencatatkan waktu 1 menit 33,469 detik, hanya terpaut tipis 0,01 detik di belakang George Russell. Sementara tercepat ketiga mampu dibuat pebalap tim Ferrari Charles Leclerc. Pebalap tim kuda jingkrak mencatatkan waktu tercepat 1 menit 33,737 detik. Dari Olimpiade musim dingin, atlet asal Jepang Mari Fukuda berhak merebut medali emas di nomor snowboard slopestyle putri. Talenta 19 tahun langsung meraih sukses di Olimpiade debutnya. Dario Costa membuat sejarah di dunia penerbangan. Pilot ekstrim asal Italia mendaratkan pesawatnya di sebuah kereta yang sedang bergerak. Dario Costa adalah seorang penerbang solo yang mulai menerbangkan pesawat di usia 16 tahun. Pada usia 21 tahun, ia mulai belajar teknik penerbangan di sekolah tingkat atas, kemudian kursus menjadi pilot di Bologna Flying Club. Dario mulai fokus menjadi penerbang akrobatik sejak 2003, kala pertama kali melihat sebuah video tim Red Bull Air Race melakukan sebuah aksi di udara. Hal ini membuatnya menjadi penerbang akrobatik termuda. Yang terbaru, Dario Costa melakukan sebuah aksi ekstrim di Turki. Sang pilot akrobatik mendaratkan pesawat balapnya di atas kereta barang yang sedang melaju sebelum melakukan lepas landas vertikal. Dengan jarak aman hanya beberapa sentimeter, pilot asal Italia berani menghadapi turbulensi hebat untuk mendarat dalam jendela waktu 50 detik pada kecepatan mendekati stall. Aksi ekstrim train landing ini merupakan contoh sempurna dari presisi, menggabungkan kerja teknik berbulan-bulan dengan waktu yang akurat sedetail mungkin untuk mencapai hal yang mustahil. Kita ke informasi lain. 26 negara ambil bagian pada ajang ASEAN Cadet and Junior Fencing Championships 2026 di Jakarta. Bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia turunkan masing-masing 24 atletnya baik di kelas cadet dan junior. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen anggar se-Asia Asian Cadet and Junior Fencing Championship 2026 yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta. Lebih dari 800 atlet dari 26 negara ambil bagian pada ajang yang bergulir 20-27 Februari. Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan 24 atlet di kelas Cadet and Junior. Ketua Umum PBIK Syamir Yanto bilang, event ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Youth Olympic Games 2026 Dakar, Senegal.
Skuad Merah Putih wajib meraih juara jika ingin lolos kualifikasi meski persaingan anggar di Asia masih dikuasai Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kejuaraan ini adalah sebagai seleksi peserta Olimpik Youth Olympic Junior di Dakar tahun 2026 ini. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada para atlet untuk maksimal, tidak boleh rendah diri, karena dengan kepercayaan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, maka juga saya harapkan jadi kebanggaan para atlet untuk lebih berprestasi lagi. Kalau menurut saya persaingan di sini sangat ketat ya, soalnya apalagi negara kayak seperti Jepang, Korea, Cina itu sangat-sangat menurutku sangat tinggi lah buat tingkat ketatannya. Persiapan telah dilakukan Indonesia sebelum turun di kejuaraan berlevel Asia. Atlet Merah Putih baik di nomor foil, stabel, dan IP siap tampil meyakinkan di ajang ini. Rinin Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Lebih dari 2.000 pelajar putri dari 128 sekolah ramaikan kompetisi sepak bola putri usia dini Soccer Challenge Seri Jakarta. Lebih dari 2.000 peserta tercatat ambil bagian pada Soccer Challenge Seri Jakarta yang digelar 12 hingga 15 Februari di King Kong Soccer Arena dan lapangan Brigif 1 Jakarta Timur. Animo besar ini membuat penyelenggara harus menggelar ajang kualifikasi sebelum masuk fase grup. Ini jadi sinyal menguatnya minat terhadap sepak bola putri usia dini di kota metropolitan. Pelatih Kepala Soccer Challenge, Jackson F. Tiago bilang, antusiasme peserta berbanding lurus dengan kualitas teknik yang meningkat. Ini tidak lepas dari persiapan serius yang dilakukan peserta sebelum kompetisi. Apalagi, selain berlomba membawa timnya juara, talenta terbaik juga akan mewakili Jakarta di ajang Soccer Challenge All-Star. Adapun penyelenggaraan Soccer Challenge kali ini juga didukung penuh Pemprov Jakarta yang menjadikan ajang ini sebagai etalase pembinaan sepak bola putri usia dini. Untuk anak-anak itu bisa lebih berkembang, maju lagi dan berjenjang, mereka bisa meningkat karena pada akhirnya nanti mereka juga harus belajar bagaimana caranya bermain 11 lawan 11. Akan tiba masa seperti itu. Makanya ini adalah bagian dari prosesnya ya, proses yang kita lakukan, evaluasi kita. Ya tinggal melihat, semoga tetap permainan yang menarik kepada anak-anak nanti. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Persib Bandung dipastikan gagal melaju ke perempat final AFC Champions League 2. Meski menang 1-0 di leg kedua, Maung Bandung kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi. Menjamu Ratchaburi pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2, Persib Bandung yang membutuhkan kemenangan langsung menyerang sejak kick-off. Di menit 23, usaha Berguinho masih mampu diamankan kiper Ratchaburi. Terus tampil Spartan, gol akhirnya hadir di menit 42. Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bersorak lewat aksi Andrew Yung. Meski sempat dianulir, gol terhitung sah usai melihat lewat VAR. Sesaat sebelum jeda, petaka datang bagi Maung Bandung. Masih tertinggal agregat 1-3, Pangeran Biru harus kehilangan Uliam Baros yang di kartu merah wasit. 1-0, Persib Bandung memimpin dan bertahan hingga rehat. Persib Bandung terus berupaya menekan di paruh kedua, namun tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Meski menang, Maung Bandung gagal melangkah ke perempat final karena kalah agregat 1-3. Usai laga kontra Ratchaburi FC, sejumlah supporter turun ke lapangan untuk meluapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit. Meski menang tipis 1-0, Persib tetap tersingkir dan kini terancam sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Kericuhan pecah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api usai peluit panjang dibunyikan pada leg kedua AFC Champions League 2
antara Persib Bandung melawan Ratchaburi FC. Sejumlah supporter dari Tribun Selatan terlihat menerobos masuk ke dalam lapangan. Insiden ini membuat para pemain Ratchaburi serta perangkat pertandingan harus berlarian menuju ruang ganti guna menghindari amukan massa. Para supporter disinyalir kecewa dengan keputusan wasit asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Samrani, yang dinilai banyak merugikan tim tuan rumah selama jalannya pertandingan. Saat pertandingan berlangsung pun, sejumlah supporter melakukan pelemparan botol air mineral ke dalam lapangan dan juga menyalakan petasan. Atas kejadian tersebut, sanksi berat pun menanti Persib Bandung. Disampaikan pelatih Persib Boyan Hodak saat sesi konversi pers pada Rabu malam usai laga ACL antara Persib versus Ratchaburi FC. Kepemimpinan wasit asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Samrani, disorot Boyan Hodak karena banyak keputusan kontroversial yang dinilai merugikan Persib pada saat jalannya pertandingan. Boyan Hodak mengatakan secara resmi akan melaporkannya ke AFC, walaupun laporannya tidak akan mengubah hasil pertandingan. Setelah tersingkir, saat ini Persib akan fokus di Liga Domestik. About the ref, unfortunately, I cannot talk because I have long list to talk, not only about car, about many things. But we will send this officially to FC. I believe they will reply. We will look into it, but nothing will change. Nothing will change. We are eliminated. I think that problem was the first match. In first match, we were not up to the level. Doesn't matter what. Now we are focused here in the league. Sementara itu, Persib Bandung dirumorkan akan mendatangkan pemain kelas Eropa. Maung Bandung dikabarkan akan mendaratkan kiper dari Belanda, Ronald Koeman Junior, pada bursa transfer musim panas. Anak dari pelatih timnas Belanda Ronald Koeman dirumorkan akan hijrah ke Super League Indonesia. Persib Bandung dikabarkan akan menjadi destinasi Ronald Koeman Junior setelah kontraknya habis bersama tim Eredivisie Belanda Telstar. Kabar ini beredar kencang di negeri kincir angin. Kontrak kiper 30 tahun memang akan habis pada akhir musim. Apabila transfer terrealisasi, maka Maung Bandung akan memboyongnya secara cuma-cuma ke Gelora Bandung Lautan Api. Bisa dibilang kompetisi Eredivisie musim 2025-2026 menjadi berkah tersendiri bagi laki-laki kelahiran Barcelona. 10 Agustus 2025, Koeman Junior jalani debut di kompetisi teratas negeri kincir angin setelah sebelumnya berkarir di kompetisi kasta kedua. Menjalani 22 penampilan bersama Telstar, kiper berpostur 188 cm kemasukan 37 gol dengan membuat 3 kali clean sheet. Persib Bandung memang membutuhkan kedalaman skuad di sektor penjaga gawang. Saat ini, Teja Paku Alam menjadi kiper utama. Bahkan, Maung Bandung harus mendaftarkan asisten pelatih Imade Wirawan yang kembali turun menjadi kiper di Liga. Adam Persibek hanya didaftarkan untuk ACL2. Dengan pengalaman sang anak legenda Ronald Koeman, tak hanya akan menjadi daya tarik, tentu kemampuannya di Eredivisie Belanda akan membuat Teja Paku Alam mendapatkan pesaing berkualitas. Namun Persib tak akan sendiri. Kabarnya salah satu klub asal Singapura juga berminat untuk mendapatkan jasa Ronald Koeman Junior. Kita ke informasi lain. Kabar baik datang dari kiper skuad Garuda Martin Paes. Visa kerja talenta 27 tahun sudah keluar dan bisa debut bersama Ajax Amsterdam. Sempat tertunda karena masalah administrasi, kini izin kerja PAS di Belanda resmi keluar. Ia sudah bisa berlatih bersama tim berjuluk The Amsterdammers dan berpotensi tampil akhir pekan ini. Menariknya, Ajax akan menghadapi Fortuna Sittard yang diperkuat bek timnas Justin Hubner. Laga ini berpotensi hadirkan derby pemain Indonesia di Eropa.
Penggawa skuad Garuda Futsal Israr Megantara akan segera mentas di Liga Futsal Spanyol. Pivot 21 tahun dikabarkan gabung Burela FS. Israr Megantara tampil mengesankan bersama skuad Garuda Futsal di perhelatan Piala Asia Futsal 2026, turut antar armada Hector Souto ke final. Pivot 21 tahun berhasil mencipta 3 gol dalam duel yang berkesudahan sama kuat 5-5 hingga perpanjangan waktu. Cetak hat-trick di laga final menjadi bukti sahih pemuda asal Bekasi memiliki mental yang luar biasa. Total, Israr cetak 5 gol di perhelatan futsal antar benua kuning. Atas performa luar biasanya, Israr Megantara dilirik sejumlah tim futsal Spanyol. Dan Israr pun resmi dipinang tim kompetisi teratas Liga Futsal Spanyol, Burela FS. Israr tampil luar biasa pada masa uji coba bersama tim futsal asal negeri Matador dan mampu mencipta 5 gol. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai nilai maupun durasi kontrak yang akan diterima Israr Megantara berkiprah di negeri Matador. Informasi tes pramusim Formula One Bahrain akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Dari pekan kedua tes pramusim Formula One Bahrain, pemain tim Mercedes George Russell masih menjadi yang tercepat di sirkuit Sakhir. Tim Mercedes langsung unjuk gigi pada tes pramusim pekan kedua di sirkuit Sakhir. George Russell mampu mencatatkan waktu tercepat. Setelah melahap 77 putaran, Russell catatkan waktu terbaik 1 menit 33,459 detik. Catatan ini dibuat di sesi sore dengan menggunakan ban C3. Tercepat kedua menjadi milik pebalap tim McLaren Oscar Piastri. Pebalap yang musim lalu finish di posisi 3 klasemen akhir mencatatkan waktu 1 menit 33,469 detik, hanya terpaut tipis 0,01 detik di belakang George Russell. Sementara tercepat ketiga mampu dibuat pebalap tim Ferrari Charles Leclerc. Pebalap tim kuda jingkrak mencatatkan waktu tercepat 1 menit 33,737 detik. Dari Olimpiade musim dingin, atlet asal Jepang Mari Fukuda berhak merebut medali emas di nomor snowboard slopestyle putri. Talenta 19 tahun langsung meraih sukses di Olimpiade debutnya. Dario Costa membuat sejarah di dunia penerbangan. Pilot ekstrim asal Italia mendaratkan pesawatnya di sebuah kereta yang sedang bergerak. Dario Costa adalah seorang penerbang solo yang mulai menerbangkan pesawat di usia 16 tahun. Pada usia 21 tahun, ia mulai belajar teknik penerbangan di sekolah tingkat atas, kemudian kursus menjadi pilot di Bologna Flying Club. Dario mulai fokus menjadi penerbang akrobatik sejak 2003, kala pertama kali melihat sebuah video tim Red Bull Air Race melakukan sebuah aksi di udara. Hal ini membuatnya menjadi penerbang akrobatik termuda. Yang terbaru, Dario Costa melakukan sebuah aksi ekstrim di Turki. Sang pilot akrobatik mendaratkan pesawat balapnya di atas kereta barang yang sedang melaju sebelum melakukan lepas landas vertikal. Dengan jarak aman hanya beberapa sentimeter, pilot asal Italia berani menghadapi turbulensi hebat untuk mendarat dalam jendela waktu 50 detik pada kecepatan mendekati stall. Aksi ekstrim train landing ini merupakan contoh sempurna dari presisi, menggabungkan kerja teknik berbulan-bulan dengan waktu yang akurat sedetail mungkin untuk mencapai hal yang mustahil.
Kita ke informasi lain. 26 negara ambil bagian pada ajang ASEAN Candidate and Junior Fencing Championships 2026 di Jakarta. Bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia turunkan masing-masing 24 atletnya baik di kelas Candidate dan Junior. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen anggar se-Asia Asian Cadet and Junior Fencing Championship 2026 yang diselenggarakan di JICC Senayan, Jakarta. Lebih dari 800 atlet dari 26 negara ambil bagian pada ajang yang bergulir 20-27 Februari. Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan 24 atlet di kelas Cadet and Junior. Ketua Umum PBIK Syamir Yanto bilang, event ini merupakan salah satu ajang kualifikasi menuju Youth Olympic Games 2026 Dakar, Senegal. Skuad Merah Putih wajib meraih juara jika ingin lolos kualifikasi, meski persaingan anggar di Asia masih dikuasai Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kejuaraan ini adalah sebagai seleksi peserta Olimpik Youth Olympic Junior di Dakar tahun 2026 ini. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada para atlet untuk maksimal, tidak boleh rendah diri, karena dengan kepercayaan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, maka juga saya harapkan jadi kebanggaan para atlet untuk lebih berprestasi lagi. Kalau menurut saya persaingan di sini sangat ketat ya, soalnya apalagi negara kayak seperti Jepang, Korea, Cina itu sangat-sangat menurutku sangat tinggi lah buat tingkat ketetatannya. Persiapan telah dilakukan Indonesia sebelum turun di kejuaraan berlevel Asia. Atlet Merah Putih baik di nomor voil, stabel, dan IP siap tampil meyakinkan di ajang ini. Rinin Taniken Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Lebih dari 2.000 pelajar putri dari 128 sekolah ramaikan kompetisi sepak bola putri usia dini Soccer Challenge Seri Jakarta. Lebih dari 2.000 peserta tercatat ambil bagian pada Soccer Challenge Seri Jakarta yang digelar 12 hingga 15 Februari di King Kong Soccer Arena dan lapangan Brigif 1 Jakarta Timur. Animo besar ini membuat penyelenggara harus menggelar ajang kualifikasi sebelum masuk fase grup. Ini jadi sinyal menguatnya minat terhadap sepak bola putri usia dini di kota metropolitan. Pelatih Kepala Soccer Challenge, Jackson F. Tiago bilang, antusiasme peserta berbanding lurus dengan kualitas teknik yang meningkat. Ini tidak lepas dari persiapan serius yang dilakukan peserta sebelum kompetisi. Apalagi, selain berlomba membawa timnya juara, talenta terbaik juga akan mewakili Jakarta di ajang Soccer Challenge All-Star. Adapun penyelenggaraan Soccer Challenge kali ini juga didukung penuh Pemprov Jakarta yang menjadikan ajang ini sebagai etalase pembinaan sepak bola putri usia dini. Untuk anak-anak itu bisa lebih berkembang, maju lagi dan berjenjang, mereka bisa meningkat karena pada akhirnya nanti mereka juga harus belajar bagaimana caranya bermain 11 lawan 11. Akan tiba masa seperti itu. Makanya ini adalah bagian dari prosesnya ya, proses yang kita lakukan, evaluasi kita. Ya tinggal melihat, semoga tetap permainan yang menarik kepada anak-anak nanti. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport, Patrick Winata pecahkan rekor dunia lewat tinju sambil beramal. Dengan persiapan intensif, aksi yang menguras fisik dan mental ini dilakukan karena kepeduliannya untuk anak-anak penderita kanker. Petinju asal tanah Papua, Patrick Winata, bersama Project 24 memecahkan rekor dunia Guinness World Record dengan tantangan ekstrim bertinju selama 24 jam non-stop dalam 223 ronde 1 November 2025 lalu. Iya, Patrick Winata, atlet kelahiran Fakfak, Papua Barat ini, sukses menjadi orang Indonesia pertama
yang berstatus memegang rekor bertinju padding 24 jam non-stop. Tak hanya gelar Guinness World Record, Patrick Winata juga dapat donasi dari penonton live streaming aksinya. Uang donasi hampir 240 juta didapatnya, diniatkannya untuk diberikan kepada anak-anak penderita kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK. Patrick menyadari ia tidak berjuang sendiri. Kombinasi tim yang solid, persiapan matang dengan latihan disiplin, dan mentalitas baja menjadi kunci pencapaiannya. Namun tahukah Anda bagaimana beratnya perjuangan Patrick Winata untuk bisa sampai ke level ini? Dan bagaimana kekuatan tekadnya untuk bisa memecahkan rekor yang bersumber dari anak-anak penderita kanker? Patrick Winata pun bercerita. Ada teknik tertentu nggak yang digunakan ketika memecahkan rekor itu? Ini kan orang kayaknya kalau nggak kok mungkin nggak sih nih gitu 24 jam porsinya. Dan itu yang cukup berat buat saya waktu itu karena saya tuh karena ini kan belum pernah ada. Belum ada metode yang benar-benar dikhususin untuk mempersiapkan ini. Jadi saya tuh berusaha untuk mencoba mengulik sendiri gimana latihan yang tepat buat persiapan saya ini. Jadi ada beberapa metode yang saya gabungin dari metode boxing itu sendiri dan olahraga lain seperti maraton. Ya, jadi saya gabungin. Kita waktu itu memang kita punya target tapi tidak mencapai target. Tapi saya cukup senang karena pertama saya ini bukan siapa-siapa. Pertama saya itu bukan orang yang terkenal, tapi saya cukup bangga karena hari itu kita bisa ngumpulin dalam 24 jam itu kumpulin sekitar hampir 240 juta. Buat orang seperti saya yang bukan siapa-siapa itu cukup besar, dan yang menariknya dari founder yayasan ini juga sempat ngomong bahwa ini donasi terbesar yang mereka pernah terima gitu. Jadi saya cukup bangga, cukup senang ya kita bisa ngumpulin sebesar itu. Sementara itu, pelatih Patrick, James Mokoginta, awalnya tidak menyangka dengan ide gila Patrick Winata memecahkan rekor bertinju 24 jam non-stop. Namun James bersama tim pelatih langsung mempersiapkan program latihan yang tepat selama 4 bulan. Tak hanya fisik, James justru menilai menjaga mental dan suasana hati sang atlet jadi hal yang paling penting. Saya kebayang juga, waduh ini sesuatu hal yang gila menurut saya. Sebenarnya saya petinju profesional pun saya nggak sampai sebanyak itu paddingnya 24 jam. Paling saya latihan padding 12 ronde, 15 ronde. Terus Bang Patrick bilang, "Bang, saya punya rencana mau padding 24 jam." Saya sempat mikir, aduh ini kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Abang pikir-pikir dulu deh. Jadi pelatih saya nyari pelatih yang bisa sesuaiin mentalnya Bang Patrick. Jadi biar Bang Patrick moodnya tetap stabil. Soalnya kan kita 24 jam itu butuh kayak ketenangan. Kalau pelatihnya nggak sesuai seperti apa yang Bang Patrick mau, moodnya bisa hancur dan itu bisa fatal. Oke, nah itu ketika latihan dalam sehari berapa jam sih biasanya? Kita biasa paling sedikit itu satu hari itu 5-6 jam. 5-6 jam. Ya. Dan inilah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK, di mana uang ratusan juta yang diraih Patrick Winata selama bertinju 24 jam non-stop langsung ia donasikan ke yayasan ini. Selama ini, selain aktif di dunia tinju, Patrick memang juga aktif dalam gerakan kemanusiaan. YKK mengapresiasi donasi yang diberikan Patrick Winata dan berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli terhadap anak-anak pasien kanker. Selain menjadi rumah singgah, YKK juga menyediakan sekolah bagi anak penderita kanker yang tengah dalam masa pengobatan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Tapi kita bisa mencapai ini karena ada orang-orang seperti Anda, media, seperti Kompas, dan masyarakat ya seperti Patrick yang menyediakan begitu banyak waktunya untuk mendukung kegiatan Yayasan Kaki Anak Kanker Indonesia, YKK. Waduh, kita terima kasih sekali sama Patrick ini. Dia menyediakan waktunya sebegitu besar untuk membantu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi Patrick seperti di Indonesia seperti itu. So, kita bisa berdiri karena ada orang-orang, ada anggota masyarakat masih menaruh perhatian pada kanker anak. Lewat keberhasilan Patrick Winata membuktikan tekad kuat bisa membuahkan prestasi level dunia dan bermanfaat untuk sesama. Tidak berhenti,
Patrick Winata dan Project 24 terus bergerak untuk membuktikan meski hidup dalam kondisi berbeda, semua manusia punya waktu yang sama setiap harinya, 24 jam untuk berjuang mewujudkan harapan. Putri Oktaviani, Yanuar Ruslin, Kompas TV, Jakarta. Eksplor eksotisme alam Indonesia, potensi sport tourism, hingga kembangkan potensi atlet jadi ambisi Federasi Lari Trail Nasional PPLT yang kini dipimpin Bima Arya. Pernyataan ini dikemukakan Bima Arya usai resmi dilantik dan dikukuhkan KONI Pusat sebagai Ketua Umum PPLT periode 2025-2029. Lari trail sejatinya sudah populer di Eropa. Namun baru mulai berkembang pesat di Indonesia sedekade ke belakang, Bima Arya menilai Indonesia dengan eksotisme alamnya punya potensi besar untuk olahraga lari trail. Potensi ini yang akan coba digarap PPLT sekaligus mengembangkan talenta atlet. Sejumlah agenda strategis sudah disiapkan, diantaranya penyelenggaraan Kejurnas serta kejuaraan ASEAN CTRC di Gunung Gede Pangrango. Atlet terbaik juga siap diorbitkan ke panggung Asia melalui ajang APTRC di Tiongkok. Adapun lari trail sudah dieksebisikan pada PON Aceh Sumut dan siap dipertandingkan pada PON NTT NTB. Depan kami mentargetkan tuntas di seluruh provinsi di Indonesia dan juga mentargetkan keikutsertaan kami dalam PON berikutnya di NTT dan NTB. Karena itu keputusan kali ini akan fokus betul kepada pembinaan untuk menuju prestasi. Kemajuan dari lari trail Indonesia ini sangat pesat. Mereka tahun kemarin ikut eksebisi di Pekan Olahraga Nasional dan sekarang sudah 24 provinsi dan saya yakin dalam waktu yang tidak lama akan lengkap di seluruh provinsi Indonesia. Mengapa? Karena lari trail Indonesia, lari trail ini sangat disukai, dicintai oleh masyarakat pencinta olahraga. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga, dan sampai jumpa.